Selamat datang di Sisi Dunia. Tahukah kalian mana negara yang akan memiliki pelabuhan terbesar di dunia? Mari kita simak. Pada tahun 2010, Shanghai berhasil merebut gelar pelabuhan bongkar muat barang terbesar dan tersibuk di dunia mengalahkan Singapura. Tak hanya itu, 6 dari pelabuhan terbesar di dunia ternyata berlokasi di China dan Hong Kong. Pelabuhan Shanghai berlokasi di sekitar kota Shanghai, meliputi sebuah pelabuhan di laut lepas dan pelabuhan sungai. Pada tahun 2010, Shanghai sudah melampaui Singapura sebagai pelabuhan kontainer tersibuk di dunia. Pelabuhan Shanghai menangani 29,05 juta TEU, sementara Singapura tertinggal 0,5 juta TEU. Bertumpu pada daya tampungnya yang luar biasa, China terdorong menjadi negara dengan aktivitas perdagangan terbesar di dunia. China berhasil merebut gelar perdagangan tersebut dari Amerika Serikat tahun lalu. Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini Indonesia juga sedang terus meningkatkan pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan, khususnya pelabuhan peti kemas. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan soft opening pada Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang rencana pengerjaan pembangunannya akan selesai pada tahun 2027 mendatang. Pelabuhan tersebut bakal menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia, dan pembangunan mega proyek ini pun masih terus dilanjutkan. Dan ternyata pemerintah Singapura pun tak tinggal diam. Singapura yang memiliki letak geografis strategis terus memperkuat posisinya di sektor jasa dan perdagangan. Pemerintah Singapura pun sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu telah menyiapkan rencana pelabuhan terbesar di seluruh dunia yang berada di Tuas. Pelabuhan Tuas terletak di sebelah persimpangan jalur kedua Malaysia-Singapura. Hanya dipisahkan oleh jarak 3 mil laut atau sekitar 5 km saja oleh Pelabuhan Tanjung Pelepas, PTP, di perbatasan perairan internasional Selat Johor. Namun, hal itu sempat tertunda akibat adanya pandemi COVID-19. Pembangunan pelabuhan ini sedikit terdampak. Sebagaimana pernyataan Menteri Transportasi Singapura Hau Bon Wan pada April tahun 2020 lalu. Meski begitu, ungkap Hau Bon Wan, pembangunan proyek raksasa tersebut masih bisa terkelola dengan baik. Akan tetapi jika wabah terus berlanjut, itu akan mengganggu pasokan peralatan dan bahan konstruksi, ungkapnya pada waktu itu. Namun semua berjalan dengan baik. Tahap awal dari 4 fase konstruksi Pelabuhan Tuas, yang telah selesai tahap awalnya pada tahun 2021 lalu akan menjadi terminal peti kemas terbesar di dunia, dengan nilai investasi diperkirakan sekitar 1,8 miliar US dollar. Wow, fantastis! Dengan disiapkannya Tuas sebagai transshipment port terbesar di dunia yang konon bakal memiliki kapasitas 2 kali lipat dari PSA Singapura terdahulu yang hanya berkapasitas 36 juta TEU. Pada saat melakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan Tuas Megaport beberapa tahun lalu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan, Tuas Megaport dirancang untuk menangani 65 juta TEU. Menurut Lee, pada waktu beroperasi nanti, Tuas Megaport akan menjadi pelabuhan peti kemas modern, dan akan menjadi pelabuhan full automatic terbesar di dunia. Kapasitas Tuas Megaport akan menggantikan berbagai fasilitas beberapa pelabuhan yang ada di Singapura seperti Tanjong Pagar, Pasir Panjang, Keppel, dan Pulau Brani, ujar Lee. Konsep automatic full tersebut sebenarnya juga pernah digagas untuk diterapkan di NPCT. Kalau di Tuas Singapura, memang serba otomatik, ada armada kendaraan pengangkut kontainer tanpa pengemudi, hampir sepenuhnya digerakkan oleh listrik. Saat ini teknologi tersebut sedang diuji coba di Terminal Pasir Panjang, dan kendaraan angkut ini memiliki jejak karbon 25% lebih kecil dari kendaraan konvensional, ungkap Lee waktu itu. Gantri kren yang dipasang di rel otomatis juga sepenuhnya digerakkan listrik, menggunakan kamera dan sensor laser. Tujuannya agar tetap presisi, sehingga operator hanya perlu mengawasi derek dan kren dari jarak jauh. Pembangunan terminal peti kemas otomatis terbesar di dunia ini dijadwalkan selesai pada 2040-an. Ukuran memainkan peran besar dalam mega proyek Pelabuhan Tuas,
yang merupakan tahap pertama pekerjaan reklamasi lahan saja seluas 414 hektar atau setara dengan 773 lapangan sepak bola. Pelabuhan Tuas yang dijadwalkan selesai pada 2040-an akan berlokasi di atas lahan seluas 1.337 hektar, sekitar 2 kali luas kota Ang Mo Kio, Singapura. Pelabuhan itu diharapkan menjadi terminal peti kemas otomatis terbesar di dunia pada saat ini. Ini akan dapat menampung kapal kontainer dengan kapasitas besar yang dapat membawa hampir 24.000 kontainer 20 kaki di atas kapal. Di antara inovasi Tuas Megaport adalah fasilitas armada kendaraan tanpa pengemudi yang sepenuhnya digerakkan listrik untuk mengangkut kontainer antara dermaga dan terminal. Teknologi yang tengah diuji di Terminal Pasir Panjang, kendaraan ini memiliki jejak karbon 25% lebih kecil dari kendaraan konvensional. Pelabuhan Mega Tuas adalah tonggak utama dalam pengembangan terminal peti kemas generasi berikutnya di Singapura dengan proyek jangka panjang yang mencakup 4 fase yang ditargetkan selesai pada 2040-an. Inilah yang perlu diketahui tentang Terminal Tuas Singapura. Apa saja kecanggihan dari Pelabuhan Tuas Singapura yang bahkan patut ditiru? Ya, bukan hanya di bidang SDM, soal teknologi pendukung operasional pun, Pelabuhan Singapura patut ditiru, seperti peralatan bongkar muatnya. Pelabuhan Singapura menyediakan berbagai macam alat bongkar muat super modern seperti rubber tired gantry crane. Kami lebih banyak menggunakan rail mounted gantry crane karena dapat digunakan hingga 8 tingkat peti kemas, sehingga dapat memaksimalkan lapangan penumpukan, kata manajer Technical Training PSA Institute, Leong Kwok Yin. Leong menambahkan bahwa mesin yang digunakan untuk mengerakkan KREN adalah teknologi yang ramah lingkungan seperti mesin hibrid, yakni dengan menggunakan sumber energi listrik maupun diesel. Keunggulan dari sistem hibrid ini adalah dapat mengurangi pengeluaran biaya bahan bakar dan mengurangi polusi, karena pada saat kren sedang menunggu beroperasi bongkar muat dapat menggunakan tenaga listrik bukan BBM, jelasnya. Dalam hal informasi teknologi, Pelabuhan Singapura pun telah jauh di depan dengan mengembangkan sistem berbasis IT, diantaranya adalah Portnet, Window to the Port Community. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna jasa secara online, seperti pelayanan untuk pelayanan jasa kepelabuhanan, tambatan, pandu dan tunda serta pelayanan air, status keberadaan kapal dan barang, hingga koneksi ke sistem eksternal, seperti pemerintahan dan otoritas pelabuhan, misalnya untuk pelayanan port clearance, pemberitahuan barang berbahaya, dan cargo clearance, serta pembayaran pelayanan. Keuntungan dengan sistem komputerisasi adalah menghemat biaya karena paperless dan meningkatkan produktivitas, serta mengurangi bertemunya petugas dan pengguna jasa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan, ujar di manajer Portnet Departemen PSA Corporation, C. Sui. Misal terkait dengan informasi kedatangan kapal apabila terdapat penundaan karena sesuatu hal seperti faktor cuaca, informasi ini dapat diberitahukan kepada para pengguna jasa sedini mungkin, seperti perusahaan pelayaran, pemilik barang, pihak angkutan dan forwarder serta pihak terminal agar melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan biaya logistik. Pemberitahuan pun dapat dilakukan dengan melalui pesan singkat kepada telepon genggam para pengguna jasa, jelasnya. Bentuk penggunaan IT lainnya adalah penggunaan microchip pada lapangan penumpukan. Tujuannya untuk memudahkan di dalam mendeteksi keberadaan peti kemas. Portnet didukung oleh sistem IT lainnya, yakni CITOS, Computer Integrated Terminal Operating System, yang lebih memfokuskan pada operasional di lapangan, yang memiliki fungsi untuk dokumentasi, perencanaan, alokasi tambatan, stowage, lapangan dan tenaga kerja, operasional, real-time management dan pengawasan kapal, lapangan, pintu gerbang, dan ruangan kontrol. Demikian halnya MPA juga menggunakan sistem yang berbasis IT, bernama Marinet yang bertujuan untuk menunjang proses dokumentasi dan administrasi kapal, seperti pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan kapal, lisensi kapal, pemberitahuan barang berbahaya, register kapal, hingga informasi tentang lokasi kapal berlabuh dan panduan di alur pelayaran. Marinet didukung oleh radar,
AIS Automatic Identification System, Internet dan EDI, Electronic Data Interchange. Ketiga sistem ini saling melengkapi dan terintegrasi, jelasnya. Pelabuhan Singapura juga memiliki teknologi untuk memantau lalu lintas kapal, yakni Vessel Traffic Information System, VTIS. VTIS tersebut dapat seketika mendeteksi kapal-kapal yang memasuki perairan Singapura, di antaranya jenis kapal seperti kapal peti kemas, tanker, dan penumpang, serta kapal tunda. Semoga kalian semua menyukainya. Sampai berjumpa di info selanjutnya. Salam hangat dari sisi dunia.